Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semuanya. Mahasiswa TIM 1903 kuliah mikroprosesor. Yang punya Chandra. Kita akan membahas mengenai pertama itu perkuliahan daring ya. Mungkin berbeda dengan yang lalu. Ya, yang lalu berbeda dengan hari ini. Ini karena kebanyakan nanti kita diaplikasikan ke Google Classroom. Kemudian ada Bising kali. YouTube, ada WA. Udah dikasihnya samamu. Bukan yang itu. Matikan dulu. Oke, ini perkuliahan daring kita. Jadi saya pakai Google Classroom selalu ya, wajib. Menurut peraturan akademik wajib menggunakan Google Classroom. Ditambah yang saya share tadi 7 pertemuan live. Baik itu nanti menggunakan Zoom maupun pakai Google Meet. Tapi saya lebih bagusnya pakai pakai Zoom. Karena Google Meet itu agak susah aksesnya, jangkauannya susah juga. Oke, lanjut ke kontrak perkuliahan itu masih seperti yang lalu. Pakai absensi itu penilaian langsung. Ya, jadi jangan lupa setiap materi perkuliahan mahasiswa itu wajib mengikuti yang namanya absensi online. Ya, pakai yang namanya Google Form. Jadi ketika kalian nggak ngisi Google Form, maka dianggap kalian absen. Semua mata kuliah itu wajib, ya. Itu sudah dilampirkan oleh prodi atau Bapak Imam ya. Bapak Imam sudah men-share itu Google Form-nya untuk setiap penilaian perkuliahan. Oke, kemudian yang kedua, mengenai tugas, sama seperti biasa saya pakai tugas online dengan offline. Tapi jangka waktunya ini dibuat seminggu. Sama seperti kemarin juga seminggu ya. Tapi koordinatornya itu nanti saya yang milih. Contohnya, setiap pertemuan, sehabis pertemuan hari ini misalnya, untuk koordinator selanjutnya si Anu misalnya, untuk mengumpulkan tugas baik online maupun offline. Itu dikirim melalui email ya. Melalui email saya yang saya share di halaman cover depan di iksanparinduri160686@gmail.com. Kemudian ada namanya ujian UTS dengan ujian UAS. Kalau ujian UTS ini nilainya 30%. UAS nilainya 40%. Oke, kita lanjut. Jadi tadi sebelum mulai saya bertanya, beberapa mahasiswa menjawab nilainya jelek ya. Itu sebenarnya tidak ada nilai yang jelek. Saya sudah konfirmasi ke prodi, ternyata banyak mahasiswa yang salah input. Jadi silakan kepada mahasiswa yang memiliki nilai yang jelek, silakan lapor ke prodi untuk melihat nilainya untuk dikomplainkan ke prodi. Oke, lanjut. Setelah kontrak perkuliahan, ini materi perkuliahan yang di awal. Ini masih banyak lagi, nanti saya akan bagikan RPS-nya. Yang pertama, di mikroprosesor ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya dulu. Jadi banyak istilah-istilah mikroprosesor yang ada pada saat sekarang ini. Ya, mulai dari sejarahnya, kenapa harus disebut dengan mikroprosesor? Kenapa nggak disebut dengan makroprosesor? Nah, jadi ada dua kata, makro dengan mikro. Kalau berbicara makro itu bicara skala besar. Ya.
Ini bicara kita pelajarannya mikro. Mikro artinya kecil. Jadi komponen yang digunakan dalam komputer itu nanti bentuknya kecil. Yang dinamakan yang bersifat namanya chip. Ya, ini seperti di gambar ada bentuk chipnya. Kalau di semester sebelum kalian, senior kalian itu saya suruh mahasiswa itu untuk menghitung berapa jumlah kaki dalam prosesor tersebut. Nah, jadi kalau dia Intel Pentium 3 misalnya, berapa kapasitas jumlah kakinya? Itu sekitar 378. Kalau Pentium 4 itu sekitar 423. Nah, ini jadi kalau mau lihatnya ini nih, ini kaki-kakinya nih. Nah, ini chipnya. Ya, ini disebut dengan intinya. Inti dari ini. Nah, nanti penjelasannya ada di mengenai prosesor. Jadi prosesor itu bagian dari mikroprosesor. Ya. Kemudian di mikroprosesor ini ada juga yang menyatakan tentang Central Processing Unit. Sebenarnya itu salah. Ya kan? Karena CPU, mikroprosesor ini adalah bagian dari si CPU. Karena komponen CPU itu kan terdiri dari apa? Prosesor, motherboard, memori, hard disk, VGA, ya kan, Bluetooth, dan lain-lain. Banyak komponen-komponen yang ada di dalam CPU. Jadi jangan salah sangka atau salah menganalisa mikroprosesor itu adalah CPU, Pak. Bukan. Tapi mikroprosesor adalah bagian dari CPU. Ya, ingat ya. Mikroprosesor itu adalah bagian dari CPU. Makanya dikatakan namanya pusat untuk pengolahan komputer itu di mana? Di prosesornya. Artinya otaknya ya, otak dari si komputer itu di CPU. Pengolahan datanya itu artinya kalau otaknya nggak jalan atau terhambat, contohnya prosesor ya kan. Kalau prosesor kita panas, apa yang harus kita lakukan? Kemudian ketika prosesor tidak terhubung koneksi dengan modul IO, artinya modul IO-nya itu apa aja Pak? Dia tidak terhubung kemana? Motherboard. Dia tidak terhubung kemana? Ke pusat tegangan, misalnya kayak power supply-nya. Dia tidak terhubung kemana Pak? Ke inputnya. Apa inputnya? Keyboard, mouse, dan lain-lain. Oke, nanti itu dijelaskan di bagian mengenai prosesor. Kemudian bagian dan jenis-jenis prosesor. Ya. Bagiannya apa Pak? Nanti ada jenis-jenis prosesor tuh. Contohnya di prosesor ini, di gambar ini, ya kan? Itu nanti ada yang namanya IHS, atau yang disebut dengan Integrated Head Reader. Ya, lapisan putih untuk menutup ini, artinya memberikan untuk agar penyebaran tegangan panas, penyebaran tegangan listrik yang tinggi itu biar stabil. Itu yang menggunakan yang namanya IHS. Nanti pas pembelajaran prosesor saya akan jelaskan. Kemudian Pak, ada namanya TIM. 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 Itu apa Pak? Thermal Interface Material. Ya, thermal interface material. Apa itu contohnya Pak? Itu yang disebut dengan namanya pasta. Ya, jadi nanti ada dilapisi pasta. Jadi kalau Anda buka prosesor ada lapisan namanya pasta. Atau yang disebut dengan TIM, thermal interface material. Ini wajib diperiksa ketika laptop kita kalau dipegang bawahnya itu terlalu panas. Berarti fungsi dari kipas dan fungsi dari prosesor itu tidak stabil lagi. Artinya pastanya tidak ada lagi. Nah, maka itu wajib diganti. Itu biasanya pemeriksanya 2 tahun, 3 tahun dulu. Kalau sudah mengalami panas, kita buat di situ ya.
Oke, kemudian penjadwalan prosesor ini materinya yang seperti yang di arsitektur saya ulangi lagi. Ada yang namanya disebut dengan FIFO ya, first in first out, artinya pengerjaan yang di awal yang dilakukan. Ada namanya SJF, short job time, kemudian ada namanya round robin. Oke, lanjut. Inilah struktur dari arsitektur prosesor. Contohnya ini ada clock, ada MPU, ada data bus, ada RAM, ada ROM, ada modul IO. Ini fungsinya ROM adalah khusus hanya untuk mengakses ya. Mengakses apa, Pak? Tugasnya untuk membaca. Di sini untuk mengakses bisa dia membaca, bisa dia menulis. Kemudian ini terhubung kemana, Pak? Data bus. Bus itu artinya terminal atau saluran-saluran atau koneksi yang terhubung ke modul IO. Oke? Lanjut kita ke fungsinya ya. Dari ini. 5 macam dari mikroprosesor. Terbagi 5. Ada yang 4 bit, 8 bit, 16, 32, 64. Ini kita bisa lihat di mana, Pak? Kita bisa lihat di penjelasan nanti tentang bagian dari prosesor tersebut. Ya, kita bisa lihat yang 1364 di sini ya. Saya buka dulu. Nah, di new screen-nya. Tinggal ini ya, di my komputernya atau di PC-nya. Lihat properties-nya. Kita lihat dulu new screen. Nah, ini. Di sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat penggunaan dari prosesor. Saya pakai Intel i3 ya. Kapasitas 2,40 GHz. Ini frekuensinya. Oke. Kemudian ini kapasitas memori saya. Pakai 2 GB. Yang digunakan masih 1,89. Kemudian sistem operasinya pakai prosesor berapa, Pak? 64. Ini yang jenis ini 4 bit, 8 bit, 16, 32, 64 ini dapat kita lihat di ininya, Pak. Sistem operasinya. Bit ya, bukan byte. Beda bit sama byte, BYTE. Kalau bit sistem operasi, kalau dia byte kapasitas, baik itu kapasitas penyimpanan, kapasitas download. Nah, itu di byte. Oke, lanjut kita. Nah, ini setelah itu kita ambil ke arsitekturnya. Ini seperti yang dipelajari di mana, Pak? Dipelajari di arsitektur dan organisasi komputer. Ya, ada internal software design. Ini berbicara tentang instruksi CISC, kemudian RISC, kemudian ini berfungsi untuk instruksi-instruksi yang ada di kita belajar di bahasa assembly. Ada move, ada add, ada cal, ada div, ya kan? Ada sum, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Sampai di sini. Silakan ada pertanyaan. Penjelasan saya sementara. Selamat datang Jahril MK. Makan aja Jahril MK. Mahkamah Konstitusi. Jahril, ada pertanyaan? Ini pun pula. Apa? Pas aman. Apa mau hati? Pas lah, Pak. Apa yang Pak? Nanti ketika ada tugas baru sibuk ya kan, pas semua ya kan.
Silakan mengenai perkuliahan. Nilai gimana? Nilai Jaril udah dikomplain? Tapi belum ada komplain nilai Pak E. Wajib lapor dulu, wajib lapor sama KEPI. Kemarin kan tanya admin Kak, tanya ke prodi kan, tunggu komplain nilai baru bisa diurus katanya. Ya, tapi dilapor lah, udah dilapor. Biar dia Udah Ardiansa. Dikabari lagi kata prodi. Kemudian Ardiansa kan? Gimana kan nilai Jaril kan nggak mungkin. Ya iya, makanya kok lapor. Kan saya bilang lapor, mana tahu orang itu salah input. Udah 5 kali udah ke kampus, katanya tunggu komplain nilai nanti dikabari. Tunggu komplain nilai. Jadi kayak gini, nggak ada solusi lain biar nilai, soalnya nilai saya memang nilai saya nggak segitu. Udah menghubungi dosen, kata dosen memang itu salah input. Nanti tunggu komplain nilai, nanti kita tunjukkan nilai sebenarnya, kata prodi. Tunggu Pak. Ya. Pantau terus itu, nanti kelupaan. Iya. Rizky Sabana? Apa tuh, Pak? Orang si Rizky aman nilainya Pak. Apa yang bermasalah nilainya? Saya Pak. Siapa itu? Saya, Pak. Sama Ardiansa. Siapa? Saya, Pak. Saya bermasalah, Pak. Apa namamu? Diki Pratama. Diki mana Diki? Kamu yang nggak nampak. Orang mana itu orang mana? Yang gitu jari. Mana mukamu? Orang mukamu yang nggak nampak di sini. Saya Pak Ardiansa Pak. Saya Pak Epi. Epi dia. Diki. Mana Ki? Langsung komplain langsung do. Iya, kemarin pun sudah datang ke prodi, Pak. Apa cerita? Ya itu macam kata si Jaril juga. Ya, makanya lapor Keluar. Keluarkan semua Nilai. do yang apa yang dimasalahkan do. Nggak ada masalah, cuma masalah nilai aja sih. Ada lagi? Join gimana? Saya Pak Ardiansa Pak. Join. Join Haryanto Lasih. Ya, Pak. Mana nilaimu? Hah? Nilai saya D. D. Paketku habis. Kok bisa D? Ini lapor. Baru, Pak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak ada lagi? Ada Pak saya. Siapa? Epi ya. Oke. Apa sih? Apa? Apa pertanyaanmu? Nilai saya Kerjakan tugas? Ya kenapa semua tes kerjakan? UTS? Absen pun hadir semua. Koordinator gimana koordinator? Kerjakan tugas nggak dia? Pernah. Coba Arlis, koordinator pernah Arlis?